Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Stenor Tegar, dan di video kali ini mungkin akan sedikit berbeda ya, karena kita akan membahas tentang sejarah. Sejarah apakah itu? Yaitu sejarah tentang kerajaan yang cukup bersejarah di dunia ini. Kerajaan apa? Tentunya kerajaan Islam. Baik, seperti apakah cerita sejarahnya? Silahkan simak video berikut ini. Yang pertama, Kekaisaran Mughal. Kekaisaran Mughal adalah kerajaan Islam yang berdiri sejak 1516 sampai 1760 Masehi dengan daerah kekuasaan meliputi India dan Pakistan. Dilansir Britannica, Mughal mencapai masa kejayaannya pada tahun 1556 hingga 1707 Masehi, menguasai sumber daya yang mencakup hampir seluruh anak benua. Kekaisaran Mughal sangat kuat karena sistem pemerintahannya yang terpusat, memiliki personil dalam jumlah besar, harta, dan mengetahui informasi terbaru. Ekspansi kekaisaran disebut karena kerajaan yang bersikap terbuka dan mau menjalin kontak dengan dunia luar. Kedua, Kekaisaran Ottoman. Kekaisaran Ottoman merupakan salah satu dinasti terkuat dan terlama dalam sejarah dunia. Mengutip histori, kerajaan adidaya ini menguasai wilayah yang luas di Timur Tengah, Eropa Timur, dan Afrika Utara selama lebih dari 600 tahun, yaitu antara 1299 sampai 1922. Pemimpin kerajaan memiliki gelar sultan dan memiliki otoritas mutlak atas rakyatnya. Pada masanya, orang Eropa Barat memandang Ottoman sebagai ancaman, namun sejarawan menganggap Kekaisaran Ottoman sebagai sumber stabilitas dan keamanan regional yang hebat, serta memiliki pencapaian penting dalam seni, sains, agama, dan budaya. Ketiga, Khilafah Fatimiyah. Nama Fatimiyah diambil dari nama putra Nabi Muhammad SAW yang bernama Fatimah. Dilansir World Atlas, dinasti ini bertahan antara 909 sampai 1971 dan memiliki kontrol yang luas di Afrika Utara dan kemudian di Timur Tengah. Penaklukan Mesir adalah bagian dari tujuan akhir kekhalifahan Fatimiyah untuk memperluas kerajaan ke timur dan menguasai Abbasiyah. Pada puncak kekuasaan, dinasti Fatimiyah berhasil menaklukkan Mesir, Sudan, Silsilah, Maghreb, Hijaz, dan Levant. 4. Dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah adalah dinasti pertama yang mengambil gelar khilafah. Diterangkan laman World History, dinasti ini didirikan pada 660 Masehi oleh Muawiyah setelah kematian khilafah keempat, yaitu Ali, pada 660 Masehi. Dinasti ini menjalankan pemerintahan dengan menegakkan otoritas politik khilafah dan menumpas segala bentuk pemberontakan. Kerajaan tersebut memperluas wilayah dengan menaklukkan berbagai negara seperti Afrika Utara, Spanyol, Transoxiana, bagian dari anak benua India, dan beberapa pulau di Mediterania. Dinasti mulai melemah akibat adanya perpecahan internal dan perang saudara. Dinasti Umayyah harus berakhir pada 750 Masehi saat digulingkan oleh dinasti Abbasiyah. Yang kelima, Khilafah Abbasiyah. Abbasiyah adalah kekhalifahan ketiga setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dikutip dari laman World Atlas, kekaisaran berlangsung antara tahun 750 sampai 1258. Dengan pemimpin yang bergelar khalifah, kekhalifahan ini didirikan oleh Safah yang merupakan keturunan dari Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Ibu kota kekhalifahan Abbasiyah adalah Baghdad dan berhasil bertahan selama 500 tahun sebelum akhirnya dihancurkan oleh Mongol pada 1258. Yang keenam, Kesultanan Ayyubiyah. Kesultanan Ayyubiyah didirikan oleh Saladin dan bertahan antara tahun 1171 hingga 1246 Masehi. Kesultanan Ayyubiyah merupakan bagian dari dinasti Muslim Sunni dan berkuasa di Mesir, Irak modern, Suriah, dan Yaman. Salah satu kekuatan utama dari Kesultanan Ayyubiyah, pasukan yang kuat yang berperan dalam membantu kesultanan membangun kekuasaan di Mesir, menaklukkan Mesopotamia dan wilayah timur. Selain periode ini, Mesir dimasukkan ke dalam dunia Muslim Sunni dan berhasil memenangkan pertempuran melawan tentara Salib. Terakhir, Ikhanid.
Ikhanid bertahan sejak 1256 sampai 1335 Masehi dan memerintahkan Iran, Irak, Afghanistan, Turkmenistan, Armenia, Azerbaijan, Georgia, Turki, dan Pakistan Barat. Dijelaskan dalam laman Brown University, Ikhanid didirikan oleh Hulegu, yaitu merupakan cucu dari Genghis Khan. Ikhanid masuk dalam Islam pada akhir abad ke-13 Masehi dan selama pemerintahan Ikhanid hampir mengakhiri kekhalifahan Abbasiyah, menguasai dinasti Seljuk sebagai negara bawahan, mengobarkan perang dengan Mamluk dan membuka rute perdagangan kuno. Selama pemerintahan Ikhanid, seni, arsitektur, dan pengetahuan mengalami perkembangan yang pesat. Adanya kerajaan-kerajaan ini tentunya berperan dalam membantu penyebaran agama Islam dan memberikan banyak pengetahuan di bidang seni, politik, arsitektur, dan banyak lagi. Meskipun sekarang semua kerajaan ini sudah tidak ada lagi, tetapi ini membuktikan bahwa kerajaan Islam pernah menjadi yang terkuat dan sangat berpengaruh. Ya, itu dia adalah pembahasan tentang sejarah kerajaan Islam di muka bumi ini ya. Mungkin video ini akan saya akhiri sampai di sini, dan bila ingin membahas tentang hal-hal yang lainnya, silahkan tinggalkan saran Anda di kolom komentar di bawah video ini. Saya akhiri sampai di sini dan saya Stian Nur Tegar. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.